Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Biarlah hikmat dari Tuhan senantiasa akan menuntun setiap kita ketika kita menjalani sepanjang hari ini. Saat pagi hari ini, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Firman Allah pagi hari ini saya beri judul, tetap setia saat Tuhan diam. Ada masa-masa dalam hidup kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita berdoa tapi terasa Tuhan diam. Kita mencari tanda tapi seolah tidak ada jawaban. Ayub pun mengalami masa seperti itu. Ia kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, kesehatannya, bahkan istrinya pun mengutuki dia. Ia dicurigai teman-temannya seolah hidupnya penuh dosa. Ia mencari Tuhan ke segala arah, tapi tidak menemukannya. Bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan ketika Ayub mau membawa perkara ini kepada Tuhan, tetapi Tuhan diam. Ayub merasa ditinggalkan, bahkan Ayub tidak dapat menemukan keberadaan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi respon Ayub? Di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub memiliki satu keyakinan bahwa apapun yang dia alami di dalam kehidupannya, dia akan timbul seperti emas, artinya dia akan tetap keluar menjadi pemenang. Saat ini kita akan belajar dari Ayub, apa yang Ayub lakukan saat Tuhan tidak terlihat atau sepertinya Tuhan itu diam. Yang pertama, tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9 tadi, dikatakan bahwa Ayub mencari Tuhan ke timur, barat, utara, selatan. Ini menunjukkan kerinduan hatinya tetap kuat untuk mencari Tuhan meski situasi tidak mendukung. Tidak merasakan kehadiran Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, tetap cari Tuhan, tetap berdoa, tetap ikut ibadah, tetap baca Alkitab, tetap dengar firman Allah. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Ayat yang ke-10a tadi katakan karena ia tahu jalan hidupku. Keyakinan ini membuat Ayub tidak putus asa walaupun ia tidak mengerti jalan yang sedang dia lalui. Oleh sebab itu percayakan hidup kita pada Tuhan yang tahu arah dan tujuan kita dari awal sampai akhir. Lebih baik daripada kita sendiri. Saat hidup terasa kacau, ingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang ketiga, tetap taat mengikuti tuntunan Tuhan dan memegang firman Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Si Tuhan, Ayub di tengah kesulitan yang dihadapinya, dia tetap mengikuti, menuruti jalan-jalan Tuhan dan dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ayub tetap memegang perintah-perintah Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa hanya karena kita sedang lemah atau kecewa. Tetap taat pada firman Allah. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah yang besar dan Allah seolah-olah diam. Tetapi melalui Ayub ini kita belajar, justru di saat Allah diam, Allah sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Di tengah rasa kehilangan itu, Ayub tidak berhenti mencari Tuhan. Dia tidak berhenti percaya dan tetap taat. Rencana Allah atas Ayub terjadi. Sehingga Ayub dapat berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika tiba waktunya Tuhan, Allah memulihkan Ayub dan Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Semua yang telah hilang Tuhan kembalikan, semua yang telah rusak Tuhan perbaiki,
dan semua yang telah hancur Tuhan perbaharui. Oleh sebab itu, bijaksanalah dalam menanti. Hikmat sejati tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, dan kapan harus menunggu. Bagi Tuhan, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, tetap masih ada harapan. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian di dalam menjalani berbagai cobaan yang datang dalam hidup kita. Ia akan terus menyertai dan memberi kekuatan. Mata kita hanya bisa melihat kenyataan hidup, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk melihat karya Allah yang menguatkan dan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh meneguhkan setiap iman kami Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit dalam hidup kami, di tengah persoalan yang harus kami hadapi, kami tetap mau setia mencari Engkau, mau tetap percaya kepada Engkau dan tetap taat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bertindak dengan tepat dan kami boleh mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati pekerjaan Tuhan yang ada, berkati setiap umat-umat Tuhan. Apapun yang akan dilakukan, dikerjakan, yang bersekolah, yang berkuliah, yang akan bekerja, Tuhan memberkati dan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.